berhubungan dengan persoalan tanah ini mungkin tumpuan masalah ini adalah lingkungan pihak pertanahan yang memang mungkin pihak pertanahan tidak profesional mengeluarkan sertifikat terhadap tanah-tanah yang ada di Benua Nirai. Karena menurut pengaduan ini bahwa ini penempatan sertifikat itu tidak sesuai dengan peta kelurahan dan kecamatan. Sudah kita tanya juga, di sana itu masih termasuk kawasan apa? Karena sepengetahuan saya, di perda kita belum dirubah. Masih ada setengah kawasan industri, masih ada setengah kawasan apa itu di perda. Maka kita akan clearkan dalam ruangan ini. Betul kalau objek dari persoalan masalah hari ini adalah masalah teman-teman masyarakat yang mengadukan ke teman-teman DPR dalam rangka menuntut hak tanahnya yang katanya diserobot, yang katanya sudah disertifikatkan oleh salah satu pengusaha besar di kota ini. Nanti akan kita gali seperti apa yang terjadi sebenarnya. Makanya saya sarankan pimpinan rapat supaya kita dengarkan ini masyarakat. Sebenarnya aspirasi mereka itu seperti apa? Bisa kita fasilitasi kepada OPD teknis, baik itu dengan teman-teman BPNAT. Saya pikir itu Bang, sehingga memang dalam forum ini benar-benar jelas kelihatan seperti apa keinginan dari masyarakat di sana dan apa yang dirasakan oleh masyarakat di sana. Terima kasih, Bang. Juru bicara pembawa aspirasi pemilik tanah kurang lebih 40 hektar yang terletak di RT 06 RW 03 Kelurahan Benua Nirai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Sehingga memang masalah ini betul bahwa menjadi masalah yang seksi karena sertifikat yang dibuat ini adalah diperuntukkan kabarnya kepada perusahaan besar yang berpusat di Surabaya yang punya cabang di Kota Kendari. Ini adalah peta batas wilayah atau administrasi yang ada di kantor pertanahan Kota Kendari. Jadi kami dari kantor pertanahan Kota Kendari atau Kementerian ATR BPN tidak membuat peta batas wilayah sendiri. Peta batas wilayah pengaturannya sudah diatur. Ya. Di sini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Senang sekali dalam program Parlemen Kota Kendari kita kembali, dan tentu dalam program ini nantinya kami mengharapkan apapun penyampaian yang nanti akan kami diskusikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan suatu informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Dan tentu Parlemen edisi kali ini ya kita sudah bersama dengan Komisi 1 DPRD Kota Kendari. Di sini sudah hadir Bapak Laode Lawama, Sarjana Hukum. Halo Selamat Pak. siang. Iya, dan senang sekali bisa berjumpa kembali. Ya. Didampingi Bapak Haji Rahman Taulo, Sarjana Hukum, ya, Wakil Ketua Komisi 1. Setelah itu ada Bapak Abu Sofyan ST, selaku Kabid Pertanahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kota Kendari. Dan juga ada Bapak Laode Sabri, mewakili masyarakat ya. Dalam hal memang kita seperti yang tahu bahwa beberapa waktu lalu itu telah diselenggarakan rapat dengar pendapat yang terkait permasalahan lahan di Kelurahan Benua Nirai. Mungkin sebelum lanjut saya langsung ke Pak Ketua saja. Bagaimana Pak, minta tanggapannya dulu terkait RDP yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu. Ini bagaimana? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang menjelang sore seluruh pemirsa yang ada di Kota Kendari khususnya. Jadi memang persoalan kasus tanah di Benua Nirai ini benar adanya bahwa itu kita sudah adakan RDP satu kali.
dan hasil keputusan kita RDP itu masih kita akan tindak lanjuti dengan sidang lapangan, kunjungan lapangan. Saya sebagai ketua komisi dan saya sebagai pimpinan rapat saat itu, bahwa setelah menyimak dan mendengar apa yang telah disampaikan pihak masyarakat sebagai pihak pengadu, di sana saya melihat bahwa memang adanya hak-hak masyarakat itu yang dilanggar. Dalam hal ini, ya mungkin saya bisa katakan pemerintah dalam hal ini pertanahan itu secara benar-benar sudah melanggar hak-hak masyarakat yang ada di sana. Karena kan menurut saya juga tidak tahu, yang pasti saya juga ini adalah alumni Fakultas Hukum, jadi bicara masalah hak-hak atas tentang tanah itu biasanya kalau anak-anak Fakultas Hukum itu pakai bukunya CST Kansil. CST Kansil. Bukunya CST Kansil itu dia menjelaskan tata cara perolehan atau memiliki sebidang tanah terhadap subjek hukum. Nah, di situ kan saya melihat masyarakat yang ada di sana menurut keterangan mereka pada saat itu bahwa mereka olah itu sejak tahun 80-an. Dan memang di tahun 80-an itu tanah itu masih kawasan hutan produktif. Oke. Setelah berjalan ternyata mereka mengolah dan mereka ini sering berhadapan dengan petugas, dalam hal ini Polsus. Malah rumah-rumah mereka itu dulu sampai dibakar, malah mereka dijadikan wajib lapor karena katanya melawan pemerintah. Nah, sekarang ini kondisi di lapangan karena tanah itu statusnya sudah turun, sehingga masyarakat hari ini ya serta-merta mereka harus bisa memiliki sebidang tanah yang mereka olah berdasarkan aturan-aturan tadi, tata cara perolehan sebidang tanah. Juga kalau kita kembali dalam Undang-Undang Land Reform, Undang-Undang Program nomor 560, memang di situ kan kalau saya tidak salah di pasal 29 sampai 20 itu dia mengatakan bahwa tanah itu merupakan fungsi sosial bagi masyarakat. Nah, yang jadi masalah hari ini di Benoani Rae, saya melihat hasil RDP itu banyak sertifikat yang lahir itu dikeluarkan oleh dasar hukumnya ya, keterangan pengawasan fisiknya dikeluarkan oleh katakan Anggoya, Kelurahan Anggoya. Semasi objeknya tanah ini di Benoani Rae. Itu jelas dalam peta Kota Kendari. Nah, memang di sini saya melihat ada perbedaan antara peta yang dibuat oleh pertanahan dan peta Kota Kendari. Nah, ini yang kita tidak tahu sebenarnya petanya pertanahan ini dia pakai peta apa. Tentunya kan dia harus tunduk pada peta yang dibuat oleh pemerintah kota hari ini. Sehingga banyak dengan kejadian tadi bahwa keluarnya sertifikat tadi itu adalah Kelurahan Anggoya, yang notabene tanah itu adalah Kelurahan Benoani Rae. Nah, sertifikat itu kan sudah banyak yang keluar. Ya, sehingga menurut saya secara pribadi bahwa tata cara perolehan tanah itu yang memiliki sertifikat hari ini harus perlu ditinjau kembali. Karena sertifikat yang lahir hari ini itu adalah tanah milik masyarakat yang dikuasai sejak tahun 80 sampai hari ini, yang mereka sudah tanami tanaman jangka panjang dan batas-batasnya itu jelas. Memang mereka masyarakat itu petunjuk dalam buku CST Kansil itu betul-betul mereka laksanakan. Kehendak Undang-Undang Program nomor 560 itu mereka laksanakan. Inilah yang jadi benang kusutnya, sehingga kemarin hasil RDP saya itu mengatakan bahwa menyepakati bahwa sertifikat yang ada sekarang itu sementara diblokir. Karena kita anggap itu cacat administrasi. Itu hasil keputusan kita RDP kemarin. Dan pesan saya kepada seluruh masyarakat Kota Kendari, bukan saja kepada Benoani Rae tentunya, kalau ada hal-hal seperti itu, kami DPRD, saya sebagai Ketua Komisi 1, Pak Haji Rahman sebagai Wakil Ketua Komisi 2, kita welcome, sering buka diri.
kalau ada masyarakat keberatan, apalagi persoalan Benoani Raya ini, saya pikir adalah persoalan yang sangat krusial. Artinya jangan suka harapan saya pihak pertanahan jangan suka menggunting kain dalam lipatan gitu. Karena ini pasti akan memunculkan instabilitas. Harusnya pihak BPN ada pada saat hari Harapan ini. Kita sebenarnya pihak BPN ada, tetapi masyarakat tidak usah ragu lah. Saya pikir sertifikat itu bukan merupakan hak yang mutlak, tetapi itu adalah mungkin sebagai petunjuk. Kalau pihak masyarakat bisa membuktikan bahwa itu tanahnya, ya saya kira pertanahan juga. Saya rasa sebagai pemerintah dalam hal ini tentunya dia harus juga berpihak kepada rakyat kita. Jangan lembaga itu dipakai sebagai untuk membuat disintegrasi di masyarakat. Itu harapan saya. Iya. Gimana saya minta tanggapan Pak Rahman Paulo, gimana Pak menanggapi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang seluruh pemirsa baik yang ada di ruangan sini maupun di Kota Kendari. Jadi saya bicara secara objektif dulu. Ini kan masalah tanah ini, waktu RDP ini kan saya tidak hadir karena kebetulan saya lagi rapat Bapak Pemperda. Tapi saya baca keberatan mereka ini kan, ini tanah sudah disertifikatkan. Jadi kalau kita bicara hak tanah itu kan, yang pertama ada hak turun temurun. Yang kedua ada kita miliki karena beli. Nah, saya dengar ini barang sudah dijual oleh masyarakat ke satu perusahaan. Berarti sertifikat sudah keluar. Nah, kalau persoalan begini sebenarnya penyelesaiannya sudah harus pengadilan. Karena ada sertifikat. Sertifikat itu yang mengeluarkan adalah administrasi negara. Tidak bisa dibatalkan dengan sepihak dengan DPR atau siapapun. Karena ini keputusan administrasi negara. Berarti yang bisa batalkan itu menurut Permen Agraria nomor 9 tahun 1999 itu bisa dibatalkan. Kalau sudah berumur 5 tahun itu boleh dibatalkan. Kalau dia cacat administratif. Cacat administratif yang dimaksud ini cara pengurusannya. Yang pertama bagaimana apa diketuakan tadi. Jangan sampai ada pelanggaran pasal 385. 385 memiliki dan memindatangankan. Itu penjara 4 tahun. Kalau betul anunya orang ini. Yang kedua kalau dia melanggar 263 pemalsuan. Pemalsuan ini misalnya dia palsukan. Bilang oh ini saya punya tanah ini. Padahal bukan tanahnya. Pemalsuan. Dia bayar misalnya minta maaf petugas kelurahan apa semua supaya mau kasih keterangan SKTK apa. Nah, itu 6 tahun penjara. Terus dia masuk lagi 266. 266 itu keluar itu resmi, secara resmi. Tapi di dalam itu ada kebohongan. Misalnya, contoh saya kasih, misalnya KTP, saya ke Dukcapil. Pak Dukcapil tolong bikinkan KTP atas nama saya Profesor Haji Rahman Taulo. Padahal saya belum profesor. Nah, itu kan sudah ada pemalsuan di dalam. Yang saya curiga ini dengan keluarnya ini sertifikat, kalau memang mereka yang punya ini masyarakat, ini saya curiga cacat administratif. Jadi satu-satunya jangan ini barang harus dibatalkan. Tapi melalui proses, karena kita tidak bisa juga bilang ini yang salah, di sana yang salah. Karena kita belum tahu ini sebenarnya bagaimana prosesnya ini tanah bisa ada. Jangan sampai juga ini tanah turun temurun dia punya. Kan ini tanah sudah jelas saya rasa ini komunal. Kemungkinan masyarakat banyak di Pak Ketua. Nah ini kita harus tahu. Jangan sampai memang mereka punya ini Pak Sabri, tapi ada yang palsukan di dalam. Ini jadi memang penyelesaiannya ini sudah harus penyelesaian secara hukum. Kalau di DPR percaya saya tidak akan selesai. Karena DPR ini tidak ada hak eksekutor. Ya, jadi kita ini hanya menganjurkan, harus kita jalani proses hukum. Karena itu tadi pelanggaran 385, 263, 266 dengan Permen nomor 9 tahun 1999. Jadi saya rasa yang harus ditempuh itulah. Jadi untuk sementara demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mungkin sedikit saya tambahkan, mungkin DPR memang bukan sebagai lembaga eksekutor, tetapi
mungkin dengan lembaga ini bisa kita panggil para pihak, kita fasilitasi ya? untuk bisa mungkin pakai non litigasi kan, musyawarah mufakat ya, mungkin dengan. Tapi saya tambah sedikit ya, kalau sudah berbicara ada asas ada legalitas yang dipegang salah satu bukti yuridis, itu susah mau didamaikan. Misalnya ibu punya sertifikat, mau ndak damai kalau tidak ada putusan pengadilan, kan kamu nggak akan bertahan terus. Karena ini yang mengeluarkan sertifikat, saya bilang tadi, pejabat negara yang bisa membatalkan itu hanya kita menyurat melalui BPN di sini ke Menteri Agraria dengan PT UN. Hanya dua yang bisa membatalkan. Maka masyarakat yang berkebun dari 1982 sampai 1991 itu dinyatakan sebagai miliknya mereka. Nah, kita langsung minta tanggapan dulu dari Pak Sabri, gimana Pak sebagai mewakili masyarakat, silakan. Sudah. Oke. Ya, silakan Pak, mic-nya sudah on ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak dan Ibu di Studio Sultra TV dan pemirsa Sultra TV yang kami hormati. Jadi perkenankan kami menyampaikan kejadian terkait sengketa lahan bagaimana telah disampaikan oleh sebagaimana telah diawali oleh Ketua Komisi 1. Silakan. Jadi saya langsung pada faktanya bahwa tanah ini telah diolah oleh masyarakat sejak tahun 1982. 10 tahun. Kemudian gelombang keduanya tahun 1983. Tapi karena ini adalah hutan, maka seluruh yang merambah hutan itu ditangkap dan wajib lapor selama 9 tahun sampai tahun 1991. Selanjutnya tahun 1991 tanah itu clear. PAL dipindahkan, maka masyarakat yang berkebun dari 1982 sampai 1991 itu dinyatakan sebagai miliknya mereka. Karena PAL kehutanan dipindahkan oleh pejabat-pejabat kehutanan bersama masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ. Kemudian tetapi tidak berhenti di situ. Pada tahun 1999 ada gerakan Sapu Jagat 2 di kawasan itu. Sapu Jagat 2 ini terjadi setelah selesainya Sapu Jagat 1 di Hukaya, Bombana. Cuma di Hukaya tidak terlalu sadis seperti Sapu Jagat 2. Kalau di Bombana waktu itu saya juga ikuti bahwa yang di borgol itu 7, borgolnya tidak cukup, hanya diikat pakai ban sepeda, itu di Hukaya. Tapi kalau Sapu Jagat 2 di kawasan ini, itu rumahnya masyarakat dibakar, orangnya ditangkapi, parangnya dirampas, paculnya dirampas, seluruhnya dipimpin oleh wakil gubernur waktu itu, wakil ketua timnya wali kota dan pejabat instansi lainnya.
Dan hari itu saya langsung melakukan investigasi sampai malam. Kemudian saya tulis suratnya 1 malam sampai jam 7 malam, jam 7 pagi suratnya sudah jadi. Saya melaporkan kepada gubernur, kepada ketua DPR provinsi, kepada pimpinan TNI dan pimpinan kepolisian di daerah ini. Saya melaporkan kejadian itu. Kemudian setelah saya sampaikan seluruhnya, kemudian saya ke lokasi melihat kondisi lapangan. Dan pada saat itu bagaimana, Pak? Nah, kondisi saat itu memang rumah-rumah dibakar. Oke. Masyarakat lari meninggalkan rumahnya. Ada juga yang ditangkap, ada juga yang dipaksa jalan keliling tidak tahu kemana. Jadi ada perlakuan luar biasa saat itu di tahun 98. Cukup lama ya. Kemudian surat itu saya yang teken. Saya lapor kepada gubernur, ketua DPRD provinsi waktu itu Pak Yohanis. 4 hari kemudian ketua tim Sapu Jagat 2 wakil gubernur Hussein Effendi menyampaikan permohonan maaf di 1 lembar koran Kendari Pos waktu itu, pakai jas lengkap, kemudian ditambah dengan berita di sampingnya, menyampaikan permohonan maaf atas kejadian itu. Jadi 2 peristiwa riwayat yang menjadi dasarnya kepemilikan lahan kami sekarang. Ada rantai perjuangan yang luar biasa. Di waktu wajib lapor 9 tahun itu memang diperlakukan seperti istilah dalam pertemuan-pertemuan ketika pemerintah mengumpulkan masyarakat yang wajib lapor itu. Disebut sebagai PKI Gaya Baru. Jadi diperlakukan seperti itu. PKI memang. Diperlakukan seperti itu. Dan orangnya masih banyak yang hidup sekarang. Kalau misalnya DPR butuh saksi orang-orang tua yang diperlakukan seperti itu di tahun 82 sampai 91, kami siap hadirkan. Ini adalah riwayat yang menunjukkan bahwa kepemilikan ini sesungguhnya kuat berdasarkan riwayat perjuangannya. Mungkin berdasarkan historinya juga ya, Pak ya. Iya. Oke. Nah, kemudian sampai dengan terjadi peristiwa pengsertifikatan. Pengsertifikatan ini prosesnya dikerjakan di kecamatan lain, di Kelurahan Anggoya, Kecamatan Puasia, tapi objeknya ada seperti di disampaikan Kelurahan tadi ya. Benuanirai, Kecamatan Abe. Antara Kelurahan Benuanirai dan Kelurahan Anggoya ada 2 batas. Satu adalah dibatasi oleh 1 wilayah kelurahan Matabubu namanya. Batas kedua adalah batas kecamatan antara Kecamatan Abeli dan Kecamatan Puasia. Ini batas ini tidak bisa diserobot pertanahan dalam hal membuat sertifikat. Tapi ini terjadi. Maka terkait dengan bahwa ini adalah sertifikat ini diterbitkan oleh lembaga negara, badan hukum, ya betul. Tetapi sebenarnya ada arahan Presiden 5 hari yang lalu, tanggal 15 Juni 1922, di waktu pelantikan Menteri Agraria Badan Pertanahan Republik Indonesia. Bagaimana arahan tersebut, Pak? Hadi Cahyanto. Ya, mantan Panglima. Cahyanto. Presiden menyampaikan meminta kepada Menteri Agraria agar menyelesaikan sengketa lahan. Kemudian Menteri Agraria yang baru dilantik menyampaikan bahwa akan menyelesaikan sengketa lahan rakyat. Nah, kalau ada pertanahan hari ini, ya, saya akan bertanya, apakah fakta yang ada di Kelurahan Benuanirai ini masuk sengketa lahan? Atau seperti apa gitu atau ya? Seperti apa? Ya. Kalau ini sengketa lahan, maka saya berpikiran begini. Saya tidak percaya Presiden
atau menteri yang dilantik menjadi Menteri Agraria BPN ini tidak mengetahui peraturan yang ada di Agraria atau BPN. Oke. Saya yakin mereka tahu, menterinya tahu, presidennya juga tahu. Karena presiden ataupun menteri tidak sama sekali pembicaraannya itu mengarah kepada penyelesaian sengketa itu harus di pengadilan. Tetapi setahu saya, di dalam peraturan BPN itu, ketika dia cacat administrasi, Itu akan ini ya. cacat administrasi, ada aturan di Kementerian Agraria. Iya, dan saya Dan peraturan inilah yang seharusnya didorong oleh BPN Iya. yang digunakan. Iya, harusnya memang hari ini ada orang BPN, tapi memang tidak membersamai kita. Jadi ya semoga sih kita harapannya ini segera untuk ditindaklanjuti ya Pak ya. Iya, harapan kita kepada DPR, kepada DPR betul kami menitip harapan yang Dia bisa memfasilitasi serius. sih Ya. lebih ke situ. Karena BPN lah yang mengetahui bagaimana cara melaksanakan tugas Menteri Agraria yang mantan Panglima ini. Siap Pak. Karena tidak mungkin Menteri Agraria ini akan turun ke daerah ke 540 kabupaten kota. Iya, siap. Maka pegawai BPN lah yang harus menyelesaikan. Benar Saya kira Pak. itu dulu. Iya, saya mungkin ke Bapak Abu Sofyan. Beliau memang dari Kabid Pertanahan, tapi ini kan dari Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman ya Pak ya, Kota Kendari. Gimana sih Pak, kalau memang tadi kan sempat disinggung batas-batas wilayah gitu, terus juga proses perizinan, ini bagaimana sih sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf Kepala Dinas saya, Pak Cornelius Padang. Sedianya beliau yang menghadiri pada kesempatan ini, namun karena di saat yang bersamaan beliau ada kegiatan, sehingga saya mewakili untuk hadir pada saat ini. Baik, yang pertama yang kami hormati Pak Ketua Komisi 1, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Komisi 2, dan Bapak Ibu warga masyarakat. Terkait masalah pembahasan pada hari ini yang merupakan keberlanjutan daripada pertemuan RDP Iya, benar. di kantor DPR waktu itu, ini kan kaitannya masalah kepemilikan lahan, tumpang tindih kepemilikan lahan. Jadi kalau kami di bidang pertanahan sebenarnya lebih ke masalah pengadaan tanah atau pembebasan lahan. Oke. Nah, itu kaitannya masalah kebutuhan lahan Pemkot untuk pembangunan. Misalnya untuk masing-masing OPD teknis yang mau mengusul untuk kebutuhan lahan itu tempatnya di kami. Nah, dan yang kedua kaitan masalah izin lokasi itu juga di dinas kami di bidang pertanahan. Jadi kalau menurut kami Pak, ini kan baiknya untuk permasalahan ini ada semacam penelitian yang dilakukan oleh BPN bersama pihak kelurahan dan kecamatan serta bagian pemerintahan. Karena kan pada dasarnya BPN ini adalah merupakan mereka yang punya kewenangan terkait masalah kepemilikan lahan. Mereka yang akan melakukan penerbitan sertifikat. Adapun masalah batas wilayah itu menjadi bagian dari tugas pemerintahan, bagian pemerintahan. Mereka yang melakukan pemetaan masalah batas wilayah. Adapun seperti yang disampaikan Pak Komisi 1 tadi terkait masalah kesalahan pemetaan, artinya pemetaan yang digunakan oleh BPN itu tidak seiring, tidak sama dengan apa yang ada di pemerintahan. Karena bisa jadi mungkin Pak pemetaan yang digunakan oleh BPN ini masih merujuk pada peta yang lama. Artinya waktu itu mungkin belum ada perubahan-perubahan, belum ada pemekaran seperti itu, sehingga kemudian masih mengacu terhadap pemetaan yang lama. Kalau saya dengar itu ya apa yang disampaikan oleh seksi pengukuran dan pemetaan di BPN waktu itu, pada dasarnya pemetaan yang dilakukan oleh BPN itu mereka mengacu terhadap koordinat. Artinya tidak akan berpindah tempatnya, tetap akan di situ lokasinya, lokasi-lokasi yang telah disertifikatkan sekaligus masuk di kelurahan-kelurahan yang mana begitu. Nah, sekira seperti itu. Dan untuk untuk kami hanya menyarankan solusi begitu
untuk keberlanjutan daripada kasus ini, sebaiknya mungkin dibuat ruang semacam forum mediasi. Kita melibatkan orang-orang yang berkompeten di situ. Misalnya ada dari pihak BPN, dari pihak kelurahan, kecamatan, dan dari bagian pemerintahan seperti itu. Biar lebih jelas sih sebenarnya pembahasan ini ya. Oke. Dan tadi juga Bapak sempat mengatakan bahwa berarti terkait kenapa bisa beda antara pemetaan dari pihak BPN dan juga pemerintah. Ini mungkin mereka masih berpacu pada yang lama. Nah, kenapa tidak? Mungkin ini bisa menjadi di mediasi kembali. Siapa tahu ini bisa dirubah untuk mengikuti peta yang saat ini. Itu kan juga mungkin bisa saja ya sebagai salah satu upaya untuk tidak ada masalah yang seperti ini lagi. Nah, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana dulu, tetap dalam Parlemen Kota Kendari. Sempat kemarin pihak pertanahan saya tanya, kalau sekiranya administrasinya, perbuatan administrasinya di Benua Nirai, di Kelurahan Anggoya, terus objeknya di Benua Nirai. Kami juga ngobrol dengan Pak Ketua, ini kayaknya permasalahan ini memang lagi-lagi bukan sesuatu yang baru ya Pak ya, bahkan sudah sering sekali terjadi permasalahan kasus terkait lahan ini. Namun kalau Bapak sendiri melihat selain Kelurahan Benua Nirai ini kan pasti masih banyak juga permasalahan yang sering terjadi. Bagaimana sih memang dari Komisi 1 untuk melihat dan bisa mengatasi itu seperti apa Pak? Kalau persoalan ini insya Allah yang penting masing-masing pihak itu mau membuka diri, insya Allah DPR bisa memfasilitasi itu. Hanya memang satu barangkali hal yang perlu dipikirkan untuk kita semua barangkali, terutama kepada pihak pertanahan, artinya kalau mensertifikatkan tanah orang itu betul-betul harus jelas objeknya. Kan di situ kan ada folwerek di situ, ada batas-batas tanah yang ditandatangani. Tetapi kayaknya saya jadi bingung. Sempat kemarin pihak pertanahan saya tanya, kalau sekiranya administrasinya, perbuatan administrasinya di Benua Nirai, di Kelurahan Anggoya, terus objeknya di Benua Nirai. Bahasanya pertanahan Bapak cacat administrasi. Gitu. Makanya kemarin sekali lagi saya sampaikan bahwa sertifikat itu diblokir dulu. Itu kesepakatan rapat, blokir sertifikat itu. Nah, ini kan harapan saya bahwa kita sebagai pengayom masyarakat, pertanahan juga saya anggap sebagai pengayom masyarakat. Artinya betul mereka itu pasif mendengar, tetapi paling tidak dia harus tahu betul-betul kronologis setiap objek tanah yang disertifikatkan. Karena saya melihat kasihan, saya kan bukan juga bahwa sebenarnya saya tidak boleh juga terikut dengan perasaan masyarakat, tetapi memang saya melihat kondisinya ya harus saya terikut karena masalah ini saya tahu persis kasus tanah ini, bagaimana masyarakat dibakar rumahnya, bagaimana masyarakat sampai diborgol, bagaimana sampai diambil ini. Jadi inilah mungkin yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam hal ini pertanahan. Kalaupun juga pemerintah terlibat, ini hak-hak masyarakat ini harus diperhatikan. Karena sampai hari ini mereka itu mengerjakan objek itu secara terus-menerus. Dan bukti tanamannya sudah besar-besar, gimana caranya? Saya juga pernah petik jambu mente kok di situ saya. Ya, itulah yang menikmati bahkan hasilnya ya, Pak. saya sedikit nikmatilah. Artinya harapan saya pertanahan itu jangan seenaknya atau menggampangkan sesuatu untuk mensertifikatkan tanah yang ada di Kota Kendari. Betul-betul RT, RW apa semua itu harus dilibatkan supaya pertanahan itu mendapatkan data informasi yang up to date gitu. Jangan karena ya mungkin ya walau alam lah. Selalu kan yang membuat kekisruan di Kota Kendari ini kan masalah tanah. Kalau masalah tanah tidak ada terlepas pertanahan. Selalu itu. Yang malah pertanahan ini saya khawatir nanti gara-gara ini akan terjadi perpecahan kita yang ada di Kota Kendari. Iya, padahal kita tidak inginkan seperti itu ya. Makanya saya sudah sarankan kepada Ketua Tim Perwakilan Masyarakat Pak Sabri bahwa persoalan ini
terlepas kita adakan RDP di Kota Kendari, harapan saya Pak Sabri juga bisa buat keberatan sampai ke lembaga ke ombudsman, ya, supaya ombudsman juga turun. Artinya supaya jangan seolah-olah kita bicara ini ya dianggap kita rekayasa. Padahal ini adalah kenyataan bahwa memang sebenarnya seperti itu kejadiannya di Benua Niraya. Jadi masyarakat yang memiliki kemarin sejak tahun 80 yang sudah menghadapi tantangan luar biasa, hari ini sudah banyak itu yang tergeser, sudah disertifikatkan oleh orang lain. Nah, itu kan yang, kita tidak inginkan seperti ini ya. Ya, itu harapan kita bahwa pertanahan betul-betul mensertifikatkan secara selektif. Gitu. Oke, gimana saya mungkin ke Pak Sabri dulu. Mana nih Pak, kalau tadi sudah disampaikan sama Pak Ketua bahwa memang saya sangat disayangkan ya, karena beliau pun juga tahu bagaimana perjuangan, seperti Bapak kan tadi sudah menceritakan histori dari tanah lahan tersebut. Banyak keluarga saya di situ terlibat, Pala Halia, Pala Kuto, apa semua banyak. Iya, iya. Nah Bapak gimana Pak? Tadi juga sudah sempat disarankan untuk ke ombudsman, apa ini sudah dilakukan mungkin untuk melapor, bagaimana laporannya atau gimana? Ya, terima kasih. Jadi memang sekarang ini sedang kami pikirkan bahwa jalan apapun kami akan coba tempuh, termasuk ke ombudsman. Tetapi perlu saya tegaskan di sini bahwa pernyataan Menteri Agraria yang baru saja dilantik itu, mantan Panglima TNI itu, sebetulnya beliau mengetahui bahwa ada peraturan Menteri Agraria nomor 11 tahun 2016 tahun 2016. Di situ jelas ada tahapan-tahapan yang dikerjakan oleh kantor pertanahan, kami pertanahan untuk mencapai pembatalan sertifikat di luar pengadilan. Kalau Menteri Agraria tidak mengetahui ada peraturan itu di kementeriannya, dia tidak akan berani menjamin bahwa saya akan menyelesaikan sengketa lahan rakyat. Itu kan awal pernyataan di waktu dilantik 5 hari yang lalu. Maka sebenarnya kalau Badan Pertanahan datang hari ini, kita akan sampaikan bahwa peraturan dari rancangan hingga diundangkan itu menggunakan uang negara yang mahal. Ketika ada masalah yang pas dengan masalahnya pas dengan peraturan itu, maka pakailah peraturan yang sudah dibiayai mahal itu oleh uang keuangan negara. Jangan disembunyikan. Jangan disembunyikan. Karena kalau tidak disembunyikan, memang kasus Benua Niraya ini pas dengan peraturan itu. Saya sudah bolak-balik baca peraturan itu. Bahkan di situ kelihatan bahwa Kementerian Agraria itu, BPN RI itu mempunyai kewenangan kalau seandainya masalahnya harus di pengadilan, dia masih punya kewenangan dalam peraturan itu untuk memanggil para pihak dan memediasi. Setelah tidak ditemukan kesepakatan dalam mediasi, baru diserahkan silakan ke pengadilan. Jadi memang sebetulnya saya percaya Menteri mantan Panglima ini, dia adalah orang yang paham tentang kedaulatan wilayah, pentingnya batas-batas wilayah, termasuk pentingnya batas-batas wilayah, kecamatan dan kelurahan definitif. Contohnya Kelurahan Benua Niraya, itu definitif. Sangat pas ya, iya Pak. Sudah definitif dan kemudian dibatasi lagi diantarai oleh desa definitif, kemudian dibuat di kelurahan lain, di kelurahan definitif. Ini memang ada jual beli gelap Mbak di sini. Cuma persoalan jual beli gelap ini kami coba tidak membukanya. Kami hanya mendorong agar pertanahan menggunakan peraturan yang ada, yang diamanatkan pada dirinya. Siap, itu Pak. Saya kira Mbak. Iya, baik. Pak Sabri, Iya. cocok tadi Bapak bersurat juga ke ombudsman. Iya. Hasil investigasi nanti ombudsman, mungkin dengan undang-undang yang itu mungkin bisa pemerintah untuk bisa melihat pertanahan bisa Iya. membatalkan sertifikat. Saya tambahkan Bu ya. Iya, silakan Pak Rahman. Mungkin. Jadi begini. Penyelesaian ini betul dia bilang Pak Sabri. Itu kan penyelesaian begini ini hanya 2 tahap. Pada tanggal Juni 2022 secara litigasi dengan non litigasi. Jadi makanya dia keluar
Permen nomor 999 ini, jadi satu-satunya jalan ini, cocok dibilang tadi beliau, dikumpul dulu yang punya kompeten, kita rundingkan dan kita bantu ini masalah. Kita harus menyurat, memberi keterangan-keterangan ke BPN, Kementerian BPN, agar sertifikat ini dibatalkan. Betul. Kalau sudah batal ini sertifikat, maka hak yang memegang sertifikat itu hilang juga. Hilang, iya benar. Jadi tidak ada jalan lain. Tidak usah ke ombudsman terlalu jauh. Ombudsman juga paling bicara-bicara juga. Inilah yang kita harus lakukan, non litigasinya itu. Karena ada aturannya di permen tadi. Kita menyurat, diceritakan kronologisnya Pak Sabri, penuh pengorbanan apa semua. Maka kami minta ini sertifikat harus dibatalkan karena cacat administratif. Apa yang dibilang tadi, karena prosedural. Karena proseduralnya sekarang saya lihat, selalu BPN dia kerja di meja. Nah, Orang datang bilang tolong bikinkan sertifikat, mana ini KTP dia datang. Harusnya dia turun lapangan. meninjau Batasnya, langsung lokasinya. Batasnya ini tanah Pak, di ya? mana? Ya. Orangnya di mana? Sebelah ini di mana? Ini langsung keluar. Orang tidak tahu. Ada yang punya tanah asli itu dia tidak tahu sudah disertifikatkan. Nah itu ada aturan 90 hari harus diumumkan. Itu. Nah ini kalau saya dengar-dengar tadi ini kan tidak masa sih mereka tidak tahu. Iya, Tahu, benar. padahal mereka ada di situ, Pak. Nah, Maka sudah saya disertifikat bingung. di tanahnya. Iya. Berarti ini ada mafia. Dengan adanya Nah, ini mafia, yang makanya ditakutkan. ini dia keluar undang-undang nomor 263. 263 itu mafia. Apa yang dibilang tadi itu yang dia di Menteri Sabri, Baru. iya, benar. Karena memang sudah ada undang-undangnya untuk mafia tanah. Nah, ini 263 dengan 266 itu untuk mafia semua. Karena kadang-kadang ibu saya diam-diam bisa saya sertifikatkan tanahnya. Iya, mana Tapi saya coba tahu kan, ini BPN dia turun. langsung ke Ya, lokasinya. betul ini. Iya. Ibu mesti bilang, oh jangan itu nanya orang. Gitu. Jadi kalau saya untuk saya, tidak usah terlalu meluas. Cocok dia bilang tadi Bapak, kita rundingkan saja, kita bantu Pak Sabri, kita bikin surat. Keberatan melalui BPN di sini, nanti BPN di sini, Ke Arpus. dia ke Menteri, Kementerian. Kementerian. dibatalkan ini sertifikat. Surat ke Menteri tembusannya ke Ya, Agraria. dan akan nanti diperiksa semua, kronologisnya bagaimana di tanah, bisa dimiliki, bisa bagaimana. Disitulah akan keputusan Menteri mengatakan batalkan ini sertifikat. Semua hak-hak yang berada itu habis. Benar. Selesai, Karena itu kosong. salah satu. Nanti Sudah kita itu Pak ya. Itu, udah usah kita berputar-putar. Nanti Benar, kami benar. juga Pak Sabri, mungkin kami juga sebagai lembaga DPR barangkali juga kami akan mungkin konsultasikan ke Kementerian Agraria. Oke. Terus ya, insya Allah. Karena Pokoknya aturannya jelas. ya, Iya, saya pikir benar. kalau Itu kan ini semua sudah ada betul-betul regulasinya ya, Pak, kepentingan ya? masyarakat, kenapa tidak kan gitu. Oke. Pak Abu Sofyan mungkin ingin menambahkan? Izin, terima kasih. Baik, terkait masalah lahan dimaksud ini kan kalau kita melihat bahwasanya lokasi ini kan nantinya akan menjadi lokasi yang strategis. Itu yang membuat di sini ada apa namanya kekisruhan masalah kepemilikan. Jadi seksi. Jadi seksi begitu. Karena nantinya kan ke depan akan ada kegiatan industri di situ. Dan Bapak Ibu sekalian, bahwasanya untuk sampai ke tahapan pembebasan lahan itu kan banyak tahapan-tahapan yang akan ditempuh nantinya. Mulai dari penelitian lahan, kalau misalkan di situ ada sengketa kepemilikan, maka tidak akan sampai ke proses pembebasan lahan. Sama seperti apa yang kami lakukan di Pemkot. Jadi itu panjang tahapannya. Mulai dari identifikasi lokasi, penilaian KJPP, sampai dengan pembayaran lahan. Jadi itu masih panjang. Ketika ada permasalahan seperti ini, maka dipending dulu untuk lokasi yang seperti ini modelnya. Iya, Sekira begitu. Oke, Terima kasih. jadi Maka sementara saya suruh blokir. Iya, iya Pak benar. Dan salah satunya cara seperti yang dikatakan tadi Pak Rahman sudah seperti itu ya yang Itu harus jalannya, ada lain. benar begitu. Ini Iya. perintah undang-undang. Iya benar Pak. Takutnya saya itu pihak BPN berpikir bahwa sudahlah sertifikatkan saja. Kalaupun juga tidak. masyarakat besar saya keberatan, sudah nih keberatan. Itu Iya, kan yang kita baik. tidak mau. Benar. Akhirnya kita Kalau dijadikan kita bisa buktikan itu Iya, Pak Ketua. Di Iya. penjara semua itu. iya. Oke baik kita Saya tambahkan sedikit. iya sedikit saja Pak. Kita, Ya, Sewaktu. jadi begini, semakin penting peninjauan lapangan sesuai rencana RDP yang pertama, Ketua. Ya. Karena di sana itu akan dipastikan batas wilayah. Oke. Karena di situ saya juga sudah menyampaikan Camat Abeli agar Pak Camat juga 3 camat itu bicara, Pak. Karena bukan hanya kepentingan kami di sana, adalah juga kepentingan Semua masyarakat. ketertiban, kejelasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan yang Bapak pimpin.
Jangan hanya kami rakyat yang bicara, tapi tertibkan juga batas wilayah. Karena kalau sudah tertib, maka saya kira akan kelihatan seperti apa kesalahan pengsertifikatan yang objeknya Benoni Raya, sertifikatnya di sana. Tapi camat juga harus jadi semua sektor ya Pak. Jadi memang ini kita harapkan agar perlakuan pertanahan ini bisa diatasi secara bersama-sama. Oke, baik. Gitu. Ya, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap dalam Parlemen Kota Kendari. Harus dibangun mediasi antara berbagai pihak yang berkompeten di sini, terutama di pihak BPN, terus di pihak pemerintahan, karena ini masalah keberlanjutan daripada rencana kegiatan yang akan masuk di kota kita ini. Ya. Baik, kita kembali lagi. Jadi memang seperti yang sudah didiskusikan tadi oleh Komisi 1, juga di sini ada perwakilan masyarakat dan juga dari Kabid Pertanahan, bahwa memang ini kayaknya harus sudah jelas alurnya, tinggal bagaimana ini segera untuk dilaksanakan ya Pak, agar permasalahan ini bisa selesai. Nah, mungkin untuk di segmen terakhir ini kira-kira saya mungkin ke Pak Abu Sofyan dulu, apa nih Pak yang diharapkan untuk dengan adanya permasalahan ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua juga. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya kira kalau kita menyimak apa yang menjadi permasalahan pada kesempatan ini yang hadir perwakilan dari masyarakat ini cukup mewakili, saya rasa. Saya kira mungkin mudah-mudahan ke depan nanti ini dapat terselesaikan dengan baik. Artinya memang kita butuh, seperti yang saya sampaikan tadi, kita butuh komunikasi yang proaktif begitu. Harus dibangun mediasi antara berbagai pihak yang berkompeten di sini, terutama di pihak BPN, terus di pihak pemerintahan, karena ini masalah keberlanjutan daripada rencana kegiatan yang akan masuk di kota kita ini. Nah, mudah-mudahan ini dapat terselesaikan dengan cepat. Harapannya agar perizinan selanjutnya juga dapat berjalan dengan lancar. Sekira itu Pak. Iya. Kalau dari Pak Ketua sendiri, gimana Pak harapannya? Ya, terima kasih. Kalau saya sebagai closing statement saya bahwa ini saya titik beratkan kepada pihak pertanahan bahwa ini adalah pelajaran untuk institusi pertanahan. Karena memang pelajaran ini sebenarnya bukan saya pertama, tetapi maksud saya ini pesan saya kepada pertanahan betul-betul dengan adanya kekisruan mengenai masalah tanah ini harus lebih hati-hati mensertifikatkan tanah yang ada di Kota Kendari. Karena kejadiannya seperti ini. Kemarin juga saya sudah sampaikan kepada objeknya itu di depan Polda ya, belakang Polda belakang. Oke, itu harus hati-hati karena di situ banyak pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen tentang surat keterangan pemasangan fisik itu harus hati-hati. Saya sudah sampaikannya kepada pertanahan. Jadi mungkin ini adalah pembelajaran buat kita semua dan saya titik beratkan kepada pertanahan agar ke depan kalau mensertifikatkan tanah masyarakat itu betul-betul harus selektif, harus betul-betul melihat, harus akurat. Jangan hanya cuma dikatakan bahwa itu hanya cuma tanda tangan di atas meja. Betul-betul harus turun lapangan. Foldernya harus betul-betul ditandatangan dengan batas-batas. Jangan hanya cuma sebutan-sebutan, harus ditandatangan dengan pembatas. Karena kondisi yang ada di hari ini di lapangan bahwa masyarakat pembatas itu mereka tidak tanda tangan. Inilah, makanya saya bilang ini adalah pelajaran buat kita semua, khususnya kepada pertanahan ke depan mungkin semakin baiklah kerja-kerja pertanahan ke depan. Tidak ada lagi ya masalah-masalah. Ya, mudah-mudahan tidak akan muncul lagi seperti ini ke depan. Kan kasihan masyarakat ini. Orang saja mau makan saja susah. Bagaimana caranya sampai mau ke pengadilan lagi mau gugat tanah ini? Kan kasihan, mengambil di mana biaya. Tidak gampang kita masuk pertanahan harus bayar biaya. Perkara orang. Kasihan. Benar-benar. Gimana kalau dari itu ya, makasih dari saya. Siapa? Kalau dari Pak Sabri sendiri harapannya Pak? Terima kasih. Jadi atas nama masyarakat Benuani Raya dan Anggoya, saya ingin sebetulnya berpesan kepada BPN Kota Kendari agar benar-benar BPN Kota Kendari ini mematuhi keinginan Menteri Agraria yang baru dilantik. Pernyataannya tegas, akan menyelesaikan sengketa lahan rakyat.
itu pasti berdasarkan peraturan yang ada di kementeriannya. Semoga statement itu terrealisasi ya Pak. Iya, itu. Kemudian dan itu adalah permintaan Presiden 5 hari yang lalu kepada menteri yang dilantik. Oke. Kemudian bahwa sebenarnya ini bukan hanya karena akan dibangun kawasan industri Kota Kendari di lokasi itu, tetapi tentang itu bahkan kami camat dan lurah menyampaikan bahwa tolong sampaikan kepada lurah dan camat agar mendukung rencana program pembangunan kawasan itu. Tetapi kalau tentang kami ini sebetulnya ini adalah perjuangan tahun ke-7. Tetapi memang tidak ada daya sama sekali. Kami demo di pertanahan, lurah kami menyurati pertanahan, mempertanyakan sertifikat itu, tidak dibalas pertanahan. Sudah itu disurati lagi, tapi tidak dibalas lagi. Berkali-kali surat lurah tidak dihiraukan. Makanya kalau surat lurah pun tidak dihiraukan, sebetulnya memang ada kekuatan besar yang harus diatasi secara bersama-sama. Nah kemudian sekarang ini sejak RDP tanggal 6 Juni yang lalu sebetulnya semangat kami itu sudah bangkit. Ditambah dengan saya anggap sebagai fenomena alam. Fenomena alam ini munculnya kepedulian pers dan media memberitakan dan sampai dengan hari ini di ruang studio Sultra TV. Jadi kami sebagai masyarakat menyampaikan terima kasih kepada pers dan media yang sudah peduli terhadap peristiwa ini. Ya, Pak. Karena ini adalah peristiwa yang baru terjadi selama 7 tahun. Kami baru ditengok oleh pers. Terima kasih Sultra TV, terima kasih Ketua Komisi 1 dan anggota, dan juga terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Kendari yang sudah merespon baik permintaan kami. Dan semoga masalah ini segera cepat selesai ya. Pak Rahman Taulo mungkin ingin menambahkan sedikit saja Pak sebelum kita. Ya, silakan. Jadi selalu terjadi masalah ini kalau saya lihat prosedurnya di lapangan. Karena begini, saya minta maaf kepada unsur penyelenggara pemerintahan di kelurahan. Asal ada yang datang kasih, tolong bikinkan SKT. Dibikinkan, padahal sebenarnya ini dia tahu. Misalnya ibu datang suruh bikin, saya tahu bahwa bukan punya ibu, tapi karena ibu sudah kasih saya apa minta maaf ini, oknum, itu dibikinkan. Nah agraria ini berdasarkan itu, kadang-kadang dia tidak turun di lapangan. Nah inilah, tapi coba kalau betul-betul ini integritasnya ini kelurahan, camat apa semua, jangan membuat itu kalau bukan yang punya. Itu harus dilibatkan semua RT RW. Masalah ini tidak akan terjadi ya? Ya, tidak akan terjadi. Percaya, karena selalu waktu saya jadi pengacara ini banyak saya selesaikan begini. Itu semua. Lantaran itu tadi yang saya bilang itu pelanggaran pemalsuan. Pemalsuan administrasi. Ya, makanya satu-satunya jalan itu. Makanya di dalam tadi pasar kan sudah di demo agraria. Itu agraria dia akan pertahankan produknya. Dia tidak akan seenaknya dia. Yang paling gampang itu tidak akan lama. Kita menyurat ke kementerian. Itu tidak lama, itu akan dipanggil dan akan dibatalkan di sertifikat dan akan dicari prosedurnya. Jadi kalau kita tidak tempuh itu baru ombudsman, kalau memang ombudsman kalau tidak ditanggapi juga ini baru baru ombudsman yang gosok BPN pusat itu. Jadi ombudsman sudah dilibatkan. Jadi kalau untuk saya Pak Sabri mungkin ini bisa langsung ditindak kalau perlu minta bantuan sama kita. Kita kan kita punya kerja untuk membatalkan sertifikat. Nanti kita bikinkan suratnya. Kita punya pekerjaan di. Memang tumpang harapan kami ini ada 2 sekarang, Pak Pimpinan. Jadi DPR dan pers. DPR dan pers, sehingga memang betul kami atas nama masyarakat korban ini menyampaikan terima kasih yang besar kepada pers dan DPR. Jadi penutup. Penutup. Silakan. Pesan saya kepada seluruh pemerintah kelurahan, kalau sekiranya masyarakat yang ada di Benonirai ataupun yang berada di Anggoya, kalau mereka masyarakat pemilik lahan di sana datang meminta untuk mengurus surat keterangan pengurusan fisik, harapan kami itu diberikan kepada masyarakat. Tetapi pemerintah kelurahannya itu harus turun, dengan RT RW-nya. Itu pertama. Kedua, masyarakat yang ada di Benua Nirai tidak perlu takut. Ada kita di sini Komisi 1 yang jadi bemper masyarakat.
Dan Siap. intinya dibatalkan dulu. Insya Allah Iya, itu iya, Pak. harapan kita di situ. Ya. Intinya dibatalkan dulu. Jadi tidak usah ragu, tidak usah ragu, Pak Sabri. Tenang Pak, semua Keraguan- sudah siap nih. Jadi garda keraguan itu terdepan. adalah penyakit, ketakutan adalah Nanti penyakit. kita diskusikan ya kebatalannya. Iya, iya, Terima kasih baik. banyak. Terima kasih Bapak. kami itu dua tadi. Ya. Siap Pak. Insya Allah Kalau kita tidak akan bantu. dibatalkan tidak bisa. Ya, intinya itu dibatalkan dulu ya Pak. Iya. Iya, Itu benar. lambang Garuda itu sertifikat. Siap Pak. Oke baik pemirsa Sultra TV, terima kasih luar biasa, semoga dengan adanya ini ya kita harapannya ke depan lebih baik dan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini ya Pak. Dan tentu saya juga ucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang sudah hadir. Yang pertama ada Bapak Laude Lawama, Sarjana Hukum, terima kasih Bapak Haji Rahman Taulo, Sarjana Hukum, juga Bapak Abu Sofyan dan juga Laude Sabri ya, mewakili masyarakat. Terima kasih juga tentu masyarakat Kota Kendari khususnya pemirsa Sultra TV, terima kasih atas perhatian Anda. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Oh iya, iya.